Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fadila Mutia Zahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai ringkasan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI pada kegiatan Pekerti Internal di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi penyusunan bahan ajar, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang menjadi tujuan dan pokok bahasan kita kali ini. Nah, tujuannya itu adalah memahami teknik penyusunan bahan ajar dan memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi, untuk bisa membuat bahan ajar yang baik, apa sih yang perlu kita lakukan atau kita siapkan sebagai dosen ya, agar bahan ajar atau materi yang kita buat itu menarik untuk disimak dan dibaca oleh peserta didik kita atau mahasiswa kita. Selanjutnya, nah sebelum kita eh, lanjut ya, kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan bahan ajar ya. Jadi bahan ajar itu merupakan materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar itu merupakan segala bentuk yang digunakan untuk membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita mengajar, tentunya kita perlu perlu ya yang namanya bahan ajar. Nah, lanjut ke fungsi bahan ajar. Nah, apa sih yang menjadi fungsi bahan ajar? Jadi ada 3 fungsi bahan ajar. Yang pertama adalah fungsi bahan ajar klasikal. Nah, satu-satunya sumber bahan ajar dan pengendali proses pembelajaran ini diterapkan di bahan ajar klasikal. Nah, pada pembelajaran klasikal ini peserta didik ini bersifat pasif ya. Artinya dosen memberi penjelasan saja ya kepada mahasiswa secara lisan. Jadi hanya satu arah nih. Contohnya adalah misalnya ceramah ya, tanya jawab gitu. Nah, yang kedua adalah fungsi bahan ajar individual. Nah, bahan ajar individual ini fungsinya sebagai media utama dalam proses pembelajaran atau alat untuk menyusun dan mengawasi peserta didik dalam memperoleh informasi ya, misalnya memberikan tugas, ya, memberikan kuis, tanya jawab, ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada fungsi bahan ajar kelompok. Nah, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok. Nah, itu adalah fungsi bahan ajar. Selanjutnya, apa yang menjadi karakteristik dari bahan ajar? Nah, ada 5 yang menjadi karakteristik bahan ajar. Yang pertama adalah self-instruksional, ya, instruksional. Nah, ini adalah bahan ajar yang membuat peserta didik itu mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Lalu yang kedua adalah self-contained. Self-contained itu adalah bahan ajar itu harus memuat seluruh bagian-bagian dalam satu bahan ajar secara utuh sehingga memudahkan peserta didik atau mahasiswa itu mempelajari bahan ajar tersebut. Nah, yang ketiga adalah stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar yang lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar yang lain. Lalu selanjutnya adalah adiptif. Nah, adiptif ini yaitu bahan ajar harusnya sebagai atau memiliki daya adiptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi harus ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir adalah user friendly ya. User friendly ini adalah bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi mudah digunakan ya, user friendly. Lalu selanjutnya adalah, nah, apa saja jenis-jenis bahan ajar? Di sini ada 2 jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak ya. Bahan ajar cetak ini yang kita tahu contohnya ada buku, ada modul, ada handout, ada lembar kerja ya. Buku juga macam-macam. Misalnya ada buku ajar, ada buku referensi, ada
book chapter ya dan sebagainya. Sedangkan bahan ajar non cetak ini contohnya adalah video, audio ya, YouTube, e-learning, lalu ada computer based tutorial ya dan sebagainya. Nah, ini bahan ajar yang sekarang populer yang kita gunakan pada saat pandemi Covid saat ini ya. Kita juga banyak menggunakan e-learning, lalu ada computer based tutorial ya, kita juga pakai YouTube. Nah, ini untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang kita sampaikan. Lalu bagaimana teknik penyusunan bahan ajar, terutama bahan ajar cetak? Yang pertama harus memperhatikan judul ya, judul atau materi kompetensi dasar. Nah, judul ini ya harus sesuai dengan isi materi yang ada atau materi yang disampaikan dalam bahan ajar gitu. Jadi jangan sampai judulnya apa, materinya apa. Lalu yang kedua ada susunan tampilan bahan ajar itu menarik. Jadi usahakan bahan ajar yang kita buat itu tampilannya menarik ya, berwarna gitu sehingga orang atau peserta didik kita itu mau atau tertarik untuk membaca. Lalu yang ketiga itu bahasanya mudah dimengerti. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu ya, dari SMA lalu ke kuliah dikasih bahasa-bahasa ilmiah yang berat gitu ya. Mungkin agak sulit itu dipahami. Nah, akan lebih baik gunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya mampu menguji pemahaman. Jadi ketika mahasiswa membaca bahan ajar kita gitu ya, jadi mahasiswa penasaran gitu ya dengan materi yang kita sampaikan sehingga mahasiswa mencari, menggali lagi gitu ya, membaca lagi materi yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah stimulan gitu ya. Jadi stimulan ini mampu menarik ya, menarik perhatian ya, covernya menarik, lalu font yang digunakan juga menarik sehingga pembaca atau mahasiswa atau peserta didik itu semangat untuk mempelajari materi tersebut. Lalu yang terakhir adalah sajian terstruktur dan instruksional ya. Jadi dari sisi bahan kajian, teks ya, lalu ada lembar kerja dan sebagainya. Selanjutnya mengembangkan evaluasi dan penilaian. Nah, dari bahan ajar yang kita buat, nah ini perlu dievaluasi atau dinilai ya. Sebelumnya penilaian itu apa ya? Penilaian itu adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Jadi setelah kita sampaikan materi yang kita buat itu perlu yang namanya evaluasi. Apakah materi yang kita sampaikan itu tercapai gitu ya, capaian pembelajarannya kepada mahasiswa atau tujuan yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa itu tercapai tidak gitu ya. Nah, penilaian ini bersifat kualitatif, jadi pernyataan naratif ataupun berupa kata-kata. Nah, yang menjadi prinsip pengembangan bahan ajar, yang pertama adalah bahan ajar tersebut memiliki relevansi. Jadi, bahan ajar itu memiliki kaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi apa yang menjadi materi perlu ada capaian pembelajarannya, perlu relevan dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah konsisten. Jadi bahan ajar dengan capaian pembelajaran yaitu nantinya harus konsisten dan dikuasai oleh mahasiswa. Artinya ketika bahan ajarnya apa capaian pembelajarannya juga harus konsisten gitu. Kita menyampaikannya juga harus konsisten. Lalu ada adekuasi. Adekuasi itu kecukupan. Jadi bahan ajarnya tidak boleh terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit, ataupun tidak perlu terlalu susah juga tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi sesuai dengan grade-nya. Kalau grade-nya semester 1 ya kita juga tidak perlu terlalu mudah gitu ya. Jangan kita kasih materi-materi yang sudah disampaikan pada saat mereka SMA dan juga jangan terlalu sulit gitu. Jadi jangan beri materi-materi yang mungkin grade-nya di atas gitu ya, semester 5, semester 7 padahal baru semester 1. Lalu selanjutnya evaluasi program pembelajaran. Nah, ini perlu proses atau tahapan-tahapan dalam evaluasi program pembelajaran. Yang pertama adalah rancangan ya. Nah, rancangan ini berupa yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana profil jurusan kita gitu ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana proses atau profil yang ada di jurusan kita gitu, kita setelah itu kita tahu dulu apa yang menjadi capaian pembelajaran yang akan kita
targetkan gitu atau jurusan targetkan. Setelah tahu bagaimana capaiannya, setelah tahu apa tujuannya dan setelah tahu output apa yang akan dihasilkan pada jurusan kita, lalu kita buat kurikulum ya. Setelah kita buat kurikulum, kita pilih mata kuliah apa yang mendukung tujuan yang akan kita buat gitu, yang menjadi tujuan kita. Lalu setelah itu kita buatlah RPS-nya atau rancangan pembelajaran semester. Nah, RPS ini dibuat sebagai acuan yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan proses dan asesmen dosen dan mahasiswa serta sumber belajar yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada di jurusan atau di prodi. Nah, diharapkan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, diharapkan luarannya juga tercapai ya, yaitu lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau CPL. Nah, apa yang menjadi aspek penting yang dinilai dalam dari bahan ajar tadi? Yang pertama adalah materi atau isi ya. Materinya itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu atau sesuai dengan judul, sesuai dengan bab yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah penyajian materi. Penyajian materi ini haruslah menarik gitu ya, menarik bagi peserta didik kita supaya peserta didik kita mau untuk atau semangat untuk belajar. Yaitu selanjutnya adalah keterbacaan ya. Keterbacaan ini mampu untuk materi kita mudah untuk dibaca atau dicerna oleh mahasiswa. Lalu ada teks, wacana, dan gambar gitu ya. Jika pembelajarannya itu misalnya berupa matematika gitu ya, maka akan lebih baik dilengkapi dengan yang namanya gambar, grafik ya, grafik yang dibuat juga menarik gitu. Selanjutnya adalah kebahasaan. Nah, kebahasaan ini akan lebih mudah gitu ya memakai bahasa-bahasa yang lebih dimengerti oleh mahasiswa, bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahan ajar yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Matematika Ekonomi berupa e-book ya, cetak maupun non cetak. Nah, di sini saya buat cover yang colorful ya, tujuannya supaya matematika ekonomi itu tidak ditakutkan oleh mahasiswa gitu ya. Dengan cover yang colorful, saya harap mahasiswa itu mau membaca atau semangat untuk mempelajari matematika ekonomi. Nah, selanjutnya dalam isi juga saya menampilkan sub tema yang akan dibahas pada pertemuan di bab 1 gitu. Setelah itu saya jelaskan apa yang menjadi indikator capaian pembelajarannya gitu. Nah, saya lengkapi juga dengan peta konsep untuk mempermudah mahasiswa mengetahui materi apa saja atau bab apa saja sih yang akan kita pelajari dalam bab 1. Selanjutnya, karena sekarang pembelajarannya itu ada e-learning, maka saya lengkapi dengan video ya atau aspek bahan ajar non cetak tadi ya, video yang saya share di YouTube sehingga walaupun mahasiswa tidak bertemu tatap muka secara langsung ya, mahasiswa bisa tetap melihat tutorialnya ya, terutama untuk mata kuliah matematika ekonomi yang basicnya ini harus praktek, latihan soal gitu. Nah, video ini menurut saya sangat perlu ya pada saat pembelajaran e-learning ini. Nah, itu mungkin ringkasan ya yang ada pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Shihab. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Ya kurang lebihnya mohon maaf, dicukupkan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.